Shalom anak ibu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk awal pembelajaran dengan materi baru. Nah, sudah mandi apa belum? Semoga kamu sudah mandi dan tetap sehat. Oke, sebelum ibu mau menjelaskan materi hari ini dan kamu sudah siap-siap di rumah, kita mulai materi hari ini dengan berdoa yuk. Oke, lipat tangan kamu di sana, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami percaya hari ini Tuhan memberikan sukacita besar bagi kami. Untuk itu kami mengucap syukur. Bapa, kami akan memulai pelajaran kami di kelas 4 ini. Berkati dan lindungi kami. Siapkan hati, pikiran, dan jasmani maupun rohania kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kami akan memulai materi baru, kami akan belajar, kami akan melakukan aktivitas. Uluran tangan Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke anak ibu, kita masuk ya materinya. Jangan berlama-lama, tapi kamu harus sediakan dulu alat-alat pelajaran kamu. Yang pertama Alkitab, buku, dan pena. Oke, kita bahas yang pertama. Apa ya kira-kira? Oke, materi hari ini yaitu bermula dari buku kamu. Ya, kemarin udah ibu kasih info kan? Pelajaran 5. Allah sumber kekuatanku. Iya. Jadi Allah sumber kekuatanku, kita masuk pada tokoh Alkitab. Siapa ya kira-kira? Ya, kita bahas hari ini tentang Nabi Mika. Siapa Nabi Mika? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Nabi Mika adalah utusan Allah. Iya, namanya Nabi. Nabi kan utusan Allah. Iya, kita akan bahas tentang siapa Nabi Mika. Oke, tapi sediakan dulu Alkitab kamu, buku paket kamu, buku tulis, dan pena. Siap? Oke. Ya, Nabi Mika. Siapa Nabi Mika? Apa yang mau dilakukan Nabi Mika? Dan yang ketiga, mengapa kita harus belajar tentang Mika dalam kitab Mika itu? Oke? Iya, kita bahas satu-satu ya anakku. Siap? Iya. Dalam Alkitab pasal 1 ayat 1, Mika itu siapa? Iya, kita sebut ya. Mika itu adalah orang Moreshet. Iya, baca ya Mika 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet. Iya, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nah, jadi sudah tahu kan? Iya, Mika itu orang Moreshet, yaitu salah satu suku Yehuda ataupun orang yang berada di bagian Israel. Ya, tepatnya Mika diutus oleh Allah di bagian selatan Yerusalem. Masih ingat gak Nabi kemarin yang menyuarakan firman Tuhan tentang ketidakadilan? Iya, dia orang biasa, dia pemungut buah ara. Iya benar, Nabi Amos. Iya, kalau Amos di bagian utara Israel, kalau Nabi Mika di bagian selatannya. Itu pengetahuan sejengkal atau sedikit saja ya nak, supaya kamu jangan terus ngantuk. Ibu kasih beri sedikit ya. Iya, nanti sedikit jadi bukit. Belajar terus ya. Iya, itu salah satu.
Yang kedua, Mika itu adalah nabi Allah atau utusan Allah. Dia tergolong kepada nabi kecil. Iya, kenapa kecil, Bu? Berarti ada yang besar. Iya. Kalau dalam Alkitab atau dalam pelajaran agama atau mengenai cerita tentang nabi-nabi, itu tergolong dua. Ada nabi-nabi yang termasuk nabi-nabi besar dan ada nabi-nabi kecil. Jadi nabi kecil itu termasuk dalamnya itu si Mika, Amos, Hosea, Obadya. Nah, itu nanti kita bahas. Yang kita bahas sekarang tentang Mika. Kalau nabi besar termasuk Yesaya. Oke anak ibu? Iya, itu sepenggal ya. Iya. Dan berikutnya kita membahas juga tentang Nabi Mika. Apa yang dilakukan Nabi Mika terhadap bangsa Israel? Nabi Mika diutus Allah untuk menyuarakan berita ketidakadilan yang telah dilakukan, khususnya orang Samaria dan Yerusalem. Kenapa ibu bilang begitu? Iya, lihat ayat kedua, Mika 1 ayat 2. Di situ ada kan judul besarnya, pemberitahuan hukuman atas Samaria. Ya. Jadi orang Israel sudah banyak sekali melakukan kejahatan yang dipandang buruk dan akan mengakibatkan murka Allah. Jadi Bu, apa yang mau diajarkan Nabi Mika? Ya, Nabi Mika mau mengajarkan tentang bagaimana adil terhadap kaum atau saudaranya sendiri. Namun bangsa Israel pada zaman Mika tersebut sering melakukan satu, ketidakadilan sosial. Nah, ketidakadilan sosial itu orang kaya berkuasa atas orang miskin dan tidak saling tolong menolong. Boleh begitu nak? Tidak Bu, pintar. Iya, karena mereka punya uang dan kekuasaan, tuan-tuan tanah atau pemimpin yang kaya raya sering korup. Jadi bukan hanya sekarang aja kamu dengar korupsi. Zaman dulu pun perjanjian lama sudah ada yang namanya korup ataupun penindasan. Dan yang ketiga, adanya peribadatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap juga enak ya penyembahan berhala yang selalu menduakan nama Tuhan. Ayo, apa hukum Taurat? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah. Hukum Taurat keberapa itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kedua atau ketiga? Ayo, iya kamu benar. Kedua, jangan membuat bagimu patung. Setelah membuat, jangan menyebut nama Allahmu sembarangan. Itu baru hukum Taurat yang ketiga. Pintar anak ibu. Tapi ketiga ini yang paling lagi dominan yang mau diajarkan oleh Mika, yaitu berbuat baiklah kepada sesama agar kita bisa menjalankan kehendak Tuhan. Makanya Nabi Mika sama dengan nabi-nabi yang lain atau Nabi Amos, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah, karena Allah adalah sumber kekuatanku, sumber kekuatan kita. Mika, iya, arti nama Mika itu dapat kita baca juga di buku kamu ya kan? Iya, halaman 35. Halaman 35 ya. Itu katanya Mika singkatan dari Mikaya, yang berarti siapakah seperti Yahweh atau siapakah seperti Allah. Ya, Mikaya diambil dari bahasa Ibrani yang artinya siapakah seperti Allah, Yahweh, atau siapakah seperti Yahweh. Oke. Nah, sudah tahu kan cerita tentang Nabi Mika, walaupun sedikit, semoga kamu memahami. Nah, apa yang mau kita lakukan setelah mendengar kisah Nabi Mika ini? Kamu
kamu juga bisa menjadi Nabi Mika yang kecil di keluarga kamu. Iya, kalau ada terjadi sesuatu yang salah, kamu bisa menyuarakan kebaikan. Iya, sama saudara, sama keluarga, sama teman walaupun masih dalam status pandemi corona. Masih bisa kan? Chat dengan teman? Iya. Katakan kalau kamu mampu menjadi pembawa damai sejahtera. Jangan lupa Allah sumber kekuatanmu. Cara kita bagaimana, Bu, agar dapat menjadi seorang Nabi Mika? Iya, bukan harus pergi keluar rumah, menyuarakan, berkhotbah. Tidak, bukan hanya itu saja ya nak, tapi mulai melatih dari lingkup kecil kita seperti keluarga. Kalau punya abang, adik, sayangi adik kamu, sayangi abang kamu, sayangi keluarga kamu. Berdoa setiap hari supaya Allah memberi kekuatan. Nabi Mika pun berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan, karena dia tahu kalau dia memiliki keterbatasan, sama juga seperti kita. Jadi Nabi Mika juga memerlukan pertolongan Tuhan, kita pun memerlukan pertolongan Tuhan agar kita boleh menjadi kekuatan dan beroleh kekuatan. Sebab pertolongan Allah akan tiba pada waktunya kalau kamu ingat padanya untuk bersyukur. Siapa hari ini yang sering berdoa? Yang masih berdoa? Bangun tidur berdoa, makan berdoa. Iya, tahun baru, tahun yang diisi dengan hari-hari yang lebih baik lagi. Udah ceritakan harapan kemarin tugasnya? Iya, apa harapannya? Sampaikan dalam permohonan doa. Tingkatkan dengan perbuatannya. Iya, oke. Jadi semoga hari ini berkenan untuk pembelajaran tentang Mika. Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Sampai ketemu, kita akhiri dengan berdoa. Lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami tentang berbuat adil dan berbuat kebaikan, agar kami beroleh kasih dan kekuatan dari-Mu. Berkati pelajaran hari ini Tuhan, semoga hari ini beroleh kasih daripada-Mu. Bapa, anak-anak-Mu yang masih dalam keadaan sehat, Tuhan berkati, semoga Tuhan memberi kekuatan, kebaikan, kasih-Mu sepanjang hari. Apabila anak-anak kami yang masih dalam keadaan sakit ataupun terbaring lemah, Tuhanlah yang memberi kekuatan selalu dan menopang kami yang lemah untuk boleh berpengharapan pada-Mu. Berkati orang tua mereka ataupun orang tua kami yang sedang bekerja dimanapun mereka pada hari ini. Kasih-Mu menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, jangan kehendak kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak ibu, sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.